mendengar suara saya untuk kita memuji Tuhan bersama-sama. Di pinggiran sini Buat kita tidak akan pernah ada bosan-bosannya untuk kita memuji Tuhan dalam kehidupan kita. Yang Tuhan inginkan adalah menyembah melalui pujian kita kepada Yesus Kristus, karena Yesus suka dengan penyembahan, pujian-penyembahan umatnya. Apalagi kita yang ada di Zoom ini, kebanyakan hamba-hamba Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita dengan baik. Tubuh jiwa roh saudara. Mari kita memberikan waktu yang termanis buat Tuhan Yesus dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau hari ini diberikan kesempatan, semua karena anugerah Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian. Kau bertahta di atas pujian, ku angkat hati, ku pandang kekudusanmu saat ku sembah, ku rasakan kehadiran Tuhan saat menyembah, Roh-Mu bekerja saat Kau bertahta di atas pujian, ku angkat hati, ku pandang kekudusanmu saat ku sembah, ku ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Saat menyembah, Roh-Mu bekerja saat Kau bertahta di atas pujian, ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku
rasakan kehadiran Tuhan. Ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah. Ku rasakan kehadiran Tuhan. Ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah. Ku rasakan kehadiran Tuhan. Sabtu hamba bahwa sadar untuk selamanya kasih setianya. Hamba bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Terpujilah nama Tuhan. Engkau Allah kami yang terbesar, kasih setiamu yang luar biasa, yang tak henti-hentinya mengalir dalam hidup kami. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di hati kami, mengalirlah kuasa Roh Kudus mengalirlah di
Kau di tempat tinggi, sebab Engkau membesar aku, ku sanjung. Kau yang baik, dan ku datang menyembahmu, Tuhan. Haleluya. Mulialah nama-Mu ya Bapa. Jiwaku merindukan Tuhan. Oh Yesus, Engkau menjawab setiap pribadi kami. Haleluya. Haleluya. Mulialah nama-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus buat anugerah yang kami hari Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri setiap hari. Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya. Terima kasih ya Rabbi. Tidak ada yang sama seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih buat kehadiran pada sore hari ini. Terima kasih. Kami berikan hidup kami Tuhan. Kami berikan hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Hanya kemuliaan, hormat bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami berikan kepadamu pada sore hari ini. Kami sangat menyanjung tinggi Engkau. Kami menghormati Engkau Yesus. Kami mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Kami menghargai Engkau Tuhan Yesus. Kami mencintai Engkau Tuhan Yesus. Itu sebabnya pada sore hari ini kami persembahkan tubuh jiwa roh kami untuk masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu, untuk menikmati Engkau di dalam ibadah kami pada sore hari ini, menikmati Engkau di dalam pujian penyembahan kami, menikmati Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan ampuni kami. Layakan kami ada dalam hadirat. Terima kasih Bapa di sorga.
Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Karena kami sangat percaya Tuhan bahwa Engkau Allah kami. Allah kami yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita nyanyikan satu lagu ya. Tetapkan langkah-langkah yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia ada sampai terjadi, aku akan dapat tangannya. Menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila saya tak sampai terdepan, Tuhan menopang tangannya. Tangannya, Tuhan menopang tangannya. Apabila saya tak sampai tergeletak, Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, Tuhan menopang tangannya. Apabila ia tak sampai tergeletak, Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, Tuhan menopang tangannya. Apabila saya tak sampai tergeletak, Tuhan menopang tangannya. Tuhan menopang tangannya. Tuhan menopang tangannya. Oke, saya buka ruang kesaksian dan saya serahkan kepada host. Ya, makasih Pak Johan Untung. Ada yang mau kesaksian? Mungkin Bu Biona, Pak Timi Setiawan mau kesaksian di mana di Melbourne? Lewat aja kesaksian. Kerasan nggak di sana? Hah? Kerasan nggak? Betah nggak? Ya, dibetah-betahin lah. Aduh, luar biasa itu 3 bulan di sana. Waduh, bisa ini dah. Bisa repot itu ya. Jalan-jalan kemana aja Pak Timi di Melbourne? Nah, belum, masih sesuaikan dulu. Oh, masih di rumah aja. Soalnya lagi kerek badan, sakit. Di kamar terus kan dari kemarin. Ya makanya pusing jemuran Pak, jemur badan. Iya. Emang nggak ada matahari? Ada. Pilek, demam, jadi di kamar aja lah. Dulu. Olahraga, mesti olahraga Pak. Mesti gerak-gerakin juga. Sama minum itu vitamin dong, vitamin. Iya, lupa bawa.
Wah, beli dong. Gampang Gampang kok di ya. Melbourne. Iya. Iya. Saya ada teman tuh di Melbourne. Mau saya kasih nomor. Udah banyak, putri saya kan udah lama tinggal di sini tahu. Oh, enggak. Teman saya orang Jakarta. Tinggal di sana. Ya, nggak usah, udah. Ada dia, banyak putri saya. Oh, banyak teman-temannya juga. Tapi orang Indonesia, bukan orang Barat kan? Apanya? Temennya. Mantu orang Jembatan 5. Iya, maksudnya anak temennya banyak orang Indonesia kan? Oh iya, orang Indonesia. Iya, kalau orang Barat bingung ngomongnya. Ya, Mas Timi, sehat selalu ya. Puji Tuhan. Pak Derikson, selamat sore. Pak itu juga nih. Pak Raples ya, ada ya. Pak Raples. Nanti Ya, Pak Timi. Ya, Pak Raples Menjangan. Tahu sudah di sana. Iya. Iya, terbang dia tanggal 22. Mau jadi akong dia tanggal 7 September jadi akong. Akong. jadi engkong. Halo, opa ya. Senangnya tuh Pak Timi. Hah? Senang. Bahagia bisa ngeliat cucu. Iya. Umur berapa sekarang Pak Timi? Siapa? Umur? Saya 67, 55 ya. 55. Bagus, 55 bagus. Ntar umur 60 kayak saya, cucunya udah 5 tahun. Bu Messi, mau kesaksian nih Bu Messi. Dari Bengkulu. Bu Messi. Ya Pak. Ya silakan Bu Messi. Ya, terima kasih Pak Komingguan. Terima kasih untuk doa-doanya. Waktu saya ke Bengkulu itu enggak rencana ya. Karena kaki saya waktu itu sakit. Dengkul saya. Saya pikir kalau saya daftar, tiba-tiba kaki saya sakit, pelayanan saya enggak maksimal gitu. Terus saya minta bukti dari Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau kaki saya tidak sakit, saya daftar. Dan puji Tuhan, benar kaki saya nggak sakit ya. Dan puji Tuhan di sana ada sakit sama sekali ya. Dan memang kalau Tuhan yang suruh, Tuhan pasti menolong ya. Dan puji Tuhan, waktu saya berangkat, anak saya nomor 2 kena COVID ya. Tapi saya terus melayani Tuhan, tidak mengurangi saya melayani ya. Saya percaya mereka ada dalam pemeliharaan Tuhan, dalam lindungan Tuhan. Jadi saya berangkat dan puji Tuhan anak saya memang hari Senin itu dia tes, karena banyak yang kena di kantor, dia tes negatif. Terus hari Selasanya dia bilang sama saya, Mak, saya kos ya. Ya udah. Jadi hari Selasa dia kos, hari Rabu dia tes masih negatif, hari Kamis baru positif. Nah hari Minggu tuh saya jalan kan. Jadi saya memang nggak ketemu sama sekali sama dia. Itu Tuhan punya rencana ya. Dan puji Tuhan di sana kita boleh menjadi berkat PMD itu semua karena Tuhan ya. Betapa biasa penyertaan Tuhan ya, kita melewati hutan ya. Lewatin hutan malam-malam, dia punya jalanan rusak sampai mobil itu bunyi krotok-krotok ya. Tapi penyertaan Tuhan luar biasa, benar kalau kita disuruh Tuhan pasti Tuhan memelihara hidup kita ya. Dan sepanjang di Bengkulu itu ternyata laut semua ya, dan ada gempa katanya ya, cukup besar juga gempanya 6. Tapi di sana mereka bilang udah biasa gempa ya. Dan puji Tuhan, Tuhan memelihara kita semua sehat karena kasih anugerah Tuhan. Dan waktu saya pulang, anak saya nomor 3 kena COVID. Haleluya. Jadi saya berangkat dengan anak nomor 2 COVID. Saya pulang disambut dengan COVID. Anak saya nomor 3. Ya, tapi tidak mengurangi kita untuk melayani Tuhan ya. Karena kita tahu Tuhan memelihara hidup kita. Apapun terjadi dalam hidup kita, kita tahu Tuhan lebih besar dari COVID. Dan puji Tuhan, saya pulang dengan tidak kurang satu apapun. Sekalipun saya harus mengurus anak saya nomor 3 ya. Dia di atas, saya di bawah. Jadi kalau ada makanan apapun, jadi saya antar ke atas ya.
dan dia nggak turun-turun. Saya katakan nggak usah turun Yuda, makanan apa mama taruh di depan pintu, kamu ambil, dan puji Tuhan di atas juga ada kamar mandi. Jadi dia ke kamar mandi di atas dan saya di bawah. Jadi saya boleh melihat Tuhan itu luar biasa pemeliharaan Tuhan. Tidak ada halangan apapun untuk kita dapat melayani Tuhan, ya. Penyakit ke apapun, karena kita tahu kita layani Tuhan kita luar biasa. Dan puji Tuhan anak saya nomor 2 sudah baik, dan sekarang anak saya nomor 3, puji Tuhan, sakitnya menyambut saya dari pergi dan pulang, saudara. Tapi saya boleh melihat pemeliharaan Tuhan luar biasa. Terima kasih untuk doa-doanya Pak Komingguan, terlebih ya sebagai gembala, semua yang ada di FM ini. Ya, memang Pak Komingguan bingung ya, kok tiba-tiba nggak ada kabar, tiba-tiba saya berangkat gitu ya. Karena kaki saya sakit ya. Jadi saya pikir nggak mungkin saya jalan kalau bisa jalan kalau melayani itu masuk-masuk desa. Jadi saya minta tanda Tuhan, dan puji Tuhan, Tuhan sembuhkan tuh tanda, dan benar ya sampai saat ini ya. Saya punya kaki luar biasa, enggak minum obat, enggak minum apa kaki saya, dan Tuhan memelihara dengan luar biasa. Terima kasih untuk semuanya yang ada di FM ini, terus semangat melayani Tuhan ya. Tidak mengurangi kita dengan apapun yang kita hadapi, masalah, pergumulan, penyakit. Kita tahu kita layani Tuhan kita yang besar dan luar biasa. Terima kasih Pak. Ya, makasih Bu Messi. Tuhan berkati, sehat selalu ya. Ini Pak Manik nih, Pak Manik mana nih Pak Manik? Wah, Pak Maniknya keluar itu. Ya sudah, boleh masuk firman Pak Johan Untung sampai aku. Pak Maniknya sudah siap. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidup, ku siapkan hatiku Tuhan, berkati Tuhan. Hatiku telah siap Tuhan, berkati Tuhan. Ya, saya persilakan kepada hambanya. Ya, silakan hambanya Pendeta Amos Lukas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami memuji memuliakan nama-Mu, kami telah menyembah Engkau Tuhan. Saat yang kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu, kuduskan hati dan pikiran kami. Kami mengerti kebenaran firman Tuhan dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita mau lihat di dalam 1 Raja 17, ini kisah tentang Elia. Nah, dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, di situ lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini dan berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan pada petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya,
dan ia minum dari sungai itu. Puji Tuhan. Sesuatu yang pemeliharaan Tuhan kepada Nabi Elia itu menjadi nyata, ya. Bagaimana Tuhan menyertai dia, Tuhan mengangkat dia sebagai nabi untuk menyuarakan kebenaran, dan Tuhan beri kuasa kepada Elia untuk menguasai alam. Jadi kalau dia katakan kemarau, maka kemarau terjadi. Kalau dia katakan hujan, maka hujan yang terjadi. Nah, Elia katakan kepada Ahab. Ahab ini kita tahu rajanya Israel dengan ibu kota di Samaria melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti yang dibuat oleh Yerobeam. Sehingga lewat Elia memberikan pesan. Yang kita mau lihat di sini adalah bagaimana Tuhan memelihara Elia dengan mengirim burung gagak, ya, pada pagi, pada petang, ada roti dan daging yang Tuhan kirim lewat burung gagak, dan dia minum dari sungai Kerit, dari air sungai yang ada di sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Jadi Tuhan memeliharanya dengan sempurna. Tuhan menjaga dia. Ada makanan yang cukup, ada minuman yang cukup, yang dia bisa makan, dia bisa minum. Karena tidak turun hujan, kemudian air sungai juga menjadi kering. Allah tetap memelihara Elia dengan apa? Allah mengutus Elia pergi ke janda yang di Sarfat. Jadi Allah tidak meminta Elia untuk pergi ke janda yang kaya, untuk pergi ke orang kaya, orang yang punya uang, tapi janda di Sarfat. Nah, kita lihat di sini. Tahap kedua Allah memelihara Elia adalah dengan ada satu hal yang menarik di sini, ya. Di sini janda di Sarfat dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-24. Janda di Sarfat ini juga sedang karena kekeringan dia juga tidak panen. Berarti makanan juga berkurang. Dia sedang mencari kayu untuk dia buat makanan dari tepung yang ada dan minyak yang buli-buli yang sedikit. Janda ini hidup bersama dengan anaknya. Elia berkata, berikan dulu kepadaku, maka kau akan hidup. Nah, sesuatu yang iman ada pada Elia, iman juga ada pada janda Sarfat itu. Dia bilang, ini roti cuma untuk buat segenggam, kalau ku ambil, masak, ini tinggal ini saja. Berikut saya dan anak saya akan mati. Karena kelaparan pada saat itu. Eli bilang berikan dulu buat aku. Inilah yang namanya dengan peperangan rohani mulai terjadi. Ya, tadi hanya Elia yang mengalami peperangan rohaninya. Sekarang ada Elia, ada janda di Sarfat. Benarkah Tuhan akan memberkati? Benarkah Tuhan akan menolong seperti perkataan Elia? Ini juga menjadi satu tantangan bagi janda di Sarfat ini. Tapi puji Tuhan, dia percaya akan seluruh yang dikatakan Nabi Elia. Sehingga dia membuat yang pertama kepada Elia. Dia berikan kepada Elia yang tepung segenggam tadi dengan minyak di atas minyak yang tinggal sedikit dia masak, diberikan pada Elia. Pada saat dia berikan pada Elia, disitulah langkah imannya terjadi. Jadi Tuhan memelihara Elia, Tuhan memelihara janda di Sarfat, Tuhan juga memelihara anaknya. Jadi dalam masa paceklik, dalam masa kemarau, yang pertama Tuhan pelihara Elia, yang kedua Tuhan pelihara Elia, Tuhan pelihara janda di Sarfat, Tuhan pelihara anaknya. Kita akan selalu menghadapi hal-hal yang seperti ini. Kadang-kadang mungkin kalau kita sendiri puji Tuhan. Seperti burung gagak yang turun. Tapi pada saat menyangkut orang banyak, menyangkut keluarga, menyangkut ini, tetapkah kita bisa percaya kepada Tuhan? Nah, janda Sarfat dia percaya firman Tuhan.
Nah, jadi selama musim kemarau itu, maka selama musim kemarau itu, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah Elia dipelihara Tuhan, janda disapat pelihara Tuhan, anak dipelihara Tuhan. Tepungnya tidak habis-habis, minyaknya tidak habis-habis. Inilah karya Tuhan bagi Elia, bagi janda di Sarfat, bagi anaknya. Tuhan luar biasa. Tuhan mencukupkan makan dan minumnya. Lewat apa? Lewat tadi hanya dia percaya dan melakukan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elia. Tentu saja tidak mudah bagi janda di Sarfat tadi. Aku berikan pada Elia, aku tidak makan, anakku tidak makan. Tapi dia percaya yang Elia katakan, kalau kau berikan kepadaku, maka tepungnya tidak akan habis, minyaknya tidak akan habis. Tuhan pelihara. Puji Tuhan. Tidak mungkin ada mujizat terjadi pada janda di Sarfat kalau dia tidak punya iman untuk melangkah, untuk mengambil, untuk bertindak. Dan kita lihat sini, Tuhan tidak memelihara Elia lagi dengan burung gagak, tapi Tuhan memelihara Elia dengan janda di Sarfat tadi. Karena dia perlu makan, dia perlu minum. Dengan adanya Elia hadir di rumahnya, maka kemuliaan Allah dinyatakan, mujizat terjadi. Jadi cara alam yang pertama dengan burung gagak, yang kedua ada di rumah janda di Sarfat. Tuhan tidak lagi memakai burung gagak untuk pelihara Elia. Tentu ini yang dikatakan bahwa Allah kita, Allah yang kreatif, Allah yang luar biasa, Allah yang punya banyak cara, dan selalu caranya berbeda-beda. Tidak pernah dengan cara yang sama, tidak pernah dengan hal yang sama. Allah selalu melakukan dengan cara yang berbeda-beda untuk menunjukkan apa? Menunjukkan kemuliaan Tuhan. Kalau kita lihat lagi, ya, karena Allah tahu iblis bisa melakukan apa yang Allah lakukan, sehingga Allah selalu melakukan sesuatu yang baru, sehingga iblis tidak bisa meniru. Iblis kehilangan langkah dengan Allah. Maka Allah pertama pelihara Elia dengan burung gagak, yang kedua Allah pelihara Elia dengan seorang janda di Sarfat. Ada satu hal yang dimiliki Elia adalah karunia pengetahuan. Dia tahu akan segala sesuatu yang terjadi di depan. Inilah karunia yang dimiliki Elia sama dengan Elisha. Karunia Nabi yang tahu akan segala sesuatu yang akan terjadi di depan. Tapi setelah kita wahyu dicurahkan, kita berkata dalam 1 Korintus 13, tidak ada lagi orang yang punya karunia tentang pengetahuan. Yang ada hari ini adalah kita kenal dengan paranormal yang coba meramalkan sesuatu yang terjadi di depan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Nah, kita lihat di sini ayat 17, 1 Raja 17, sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada napasnya lagi. Kata perempuan itu pada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Sungguhkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambil dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru, Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, mengapa engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya. Lalu ia menguncurkan badannya ke atas anak itu 3 kali dan bersuruh kepada Tuhan, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengar permintaan Elia itu dan nyawa itu pulang kembali ke tubuhnya sehingga ia hidup kembali.
Elia mengambil anak itu, membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu. Ia sudah hidup. Kemudian perempuan itu berkata kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kuucapkan itu adalah benar. Jadi segala sesuatu yang terjadi untuk menyatakan bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang kuasa. Makanya wanita janda di Sarfat ini dia protes. Elia, kenapa anakku harus mati? Aku melayani engkau, aku memelihara engkau ya dengan kuasa Tuhan. Tapi yang buat tepungnya, yang buat makannya kan janda ini. Ya. Kenapa anakku harus mati? Setelah segala sesuatu terjadi, kesulitan, tantangan, hambatan, masalah adalah untuk menunjukkan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang tidak meninggalkan kita. Selama kita tetap percaya, mengerjakan keselamatan itu dengan setia kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang terjadi membentuk iman kita lebih setia kepada Tuhan. Rupanya lewat mujizat yang terjadi, ada tepung yang tidak pernah berhenti, ada minyak yang terus mengalir. Wanita ini belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Makanya dalam ayat yang ke-17 dia berkata, sekarang engkau tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kuucapkan itu adalah benar. Kadang-kadang kita begitu. Lewat pencobaan pertama kita menang, lewat lagi kedua kita menang, tapi kita belum sungguh-sungguh mengaku Yesus Tuhan, Yesus Allah, Yesus Juru Selamat kita. Sampai pencobaan berikutnya lagi dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kita boleh berkata, Tuhanku hidup, Tuhanku kuasa, namanya Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan itu baik, Tuhan itu kuasa, Tuhan itu memelihara Elia, memelihara janda di Sarfat, menolong Elia dengan cara yang berbeda-beda, dengan cara yang tidak sama. Dan kemalangan yang dialami janda Sarfat ini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Mungkin di antara kita juga mengalami ada yang menang, ada yang kalah dalam peperangan iman. Ada yang jatuh bangun lagi, ada yang menghadapi tembok yang besar. Tapi itu semua Tuhan izinkan untuk kita mengetahui bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kuasa, tidak pernah meninggalkan kita. Ada satu hal yang menarik yang kita lihat di sini adalah, saya mau katakan masa ini adalah masa kelaparan. Masa yang berat bagi orang Israel yang di bawah kerajaannya Israel, di bawah kerajaannya Ahab. Tetapi Tuhan tidak kirim mana lagi dari surga. Waktu mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan kirim mana untuk mereka makan. Pagi-pagi Tuhan kirim. Tapi pada saat kelaparan dialami, Tuhan tidak kirim. Menunjukkan apa? Tuhan itu membuat segala sesuatu. Ada waktunya, ada masanya. Dan tidak terulang lagi. Sehingga Elia dipelihara oleh burung gagak, Elia dipelihara oleh janda di Sarfat. Kalau kita lagi dalam pasal 19. Ya, pasal 19 ayat yang ke-6, 1 Raja-Raja 19 ayat 6, 7, saya berkata demikian. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan ada sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaling pula. Tapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia dan berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu
nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai di gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Kita baru lihat satu kondisi di mana Elia menang, ya, melawan melawan 450 Nabi Baal. Berarti dia tahu Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang luar biasa. Setelah 450 Nabi Baal itu dibunuh oleh Elia, dia takut. Ancaman mulai datang. Ancaman pertama dari Isebel. Hari ini juga kepala Elia harus putus. Kalau tidak bahaya. Nah, di dalam tekanan yang dihadapi, stres yang dihadapi, dia lari. Ya, dia merasa putus asa sampai dia berkata, Tuhan, ambillah nyawaku. Itu sudah satu kondisi yang berat bagi Elia sehingga dia berkata, Tuhan, ambillah nyawaku. Karena dia merasakan dia tidak mampu, padahal dia baru merasakan kuasa Tuhan. Dia mau lihat penyertaan Tuhan yang besar. Tapi langkah berikutnya dia mengalami satu tekanan yang berat, dia stres sampai dia berkata seperti itu, dia pergi, dia lari. Nah, satu hal lagi, Tuhan tidak kirim burung gagak lagi untuk kirim makan. Tapi Alkitab mencatat tadi, Tuhan mengirim malaikat Tuhan yang menyediakan makanan dan minuman buat Elia. Jadi Allah itu luar biasa. Dia tidak pernah membuat satu mujizat yang sama. Berulang-berulang supaya iblis tidak meniru apa yang Tuhan kerjakan. Berikutnya tadi kita baca setelah Elia stres, dia lari, Tuhan kuatkan dia supaya pergi ke Gunung Horeb. Tuhan bilang masih ada yang percaya kepada Tuhan. Bukan kau sendiri, masih ada 70.000 orang bangsa Israel yang tetap menyembah kepada Allah. Kau jangan takut Elia, Tuhan beserta engkau. Nah, dalam ayat yang ke-7 tadi kita baca bahwa Tuhan pelihara Elia beri kekuatan. Sekarang yang kasih makan siapa? Adalah malaikat Tuhan. Setelah dia makan, dia kuat, dia bisa jalan 40 hari 40 malam. Dia ke Gunung Horeb, dia bertemu dengan Tuhan. Dia mendengar pesan-pesan Tuhan untuk bangsa Israel dan untuk semuanya. Tuhan memelihara Elia dengan caranya Tuhan. Dengan cara yang berbeda-beda. Dari satu waktu ke waktu yang lain. Ada masalah dihadapi. Ada tekanan dihadapi. Ada stres yang dihadapi. Tapi ada kemenangan yang Tuhan berikan kepada Elia. Tuhan memberkati semua kita pada sore hari ini. Kita tahu juga ada banyak hal yang kita hadapi. Ada tantangan, ada hambatan. Kadang juga membuat kita stres. Kadang membuat kita tertekan. Mazmur Daud berkata, mari datang kepadaku. Pada saat seperti rusa merindukan air. Demikian juga jiwaku merindukan Engkau Tuhan. Kalau Elia alami, mungkin kita juga pernah alami. Atau kita sedang alami. Kemanakah kita pergi? Cuma satu. Mazmur Daud berkata, datang kepada Tuhan. Ada kelegaan, ada sukacita. Tuhan akan tolong dengan cara yang berbeda lagi. Jadi Tuhan kita, Tuhan yang penuh dengan kuasanya yang luar biasa. Tuhan yang kreatif, Tuhan yang inovatif, Tuhan yang menolong kita dengan cara yang beda. Jangan harapkan pertolongan yang Tuhan selalu dengan cara yang sama. Seperti dia menolong Elia dengan cara yang berbeda-beda. Matius 11:8 berkata, mari datang kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, akan berikan kelegaan kepadamu. Itu janji Tuhan buat kita semuanya. Itu kita pegang. Bahwa apa yang kita lakukan tidak pernah sia-sia di hadapan Bapa di sorga. Tuhan memberkati. Saya serahkan kembali kepada Pak Gembala. Tuhan memberkati. Boleh tutup dalam doa dulu, Pak. Oke, terima kasih.
Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kalau Engkau memelihara Elia seperti biji matamu dengan berbagai cara yang berbeda. Dan kami melihat ada iman dari janda di Sarfat sehingga mujizat terjadi. Sehingga Elia tetap ditolong oleh Tuhan. Pada saat stres pun Tuhan menolong. Tuhan memberi pertolongan dengan cara yang berbeda-beda. Kami percaya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau memelihara kami seperti biji matamu. Engkau berikan aliran yang segar. Aliran surgawi yang mengalir tiada hentinya dalam hati dan pikiran kami. Selalu ada kekuatan baru. Ada sukacita baru. Sekalipun ada tantangan-tantangan yang setiap hari kami hadapi. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kalau Engkau Tuhan tolong Elia. Kami percaya Tuhan pertolongan menyertai kami semuanya. Sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Ya, terima kasih hambanya, Pendeta Amos Lukas ya, yang sudah memberkati kita semua. Memang pemeliharaan Tuhan sampai hari ini nyata ya. Kenapa? Sampai hari ini ya, saya kesaksian sedikit ya. Ketika pandemi itu, saya ingat banget, tanggal 15 Maret 2020, itu Pak Tini Setiawan tahu tuh. Saya pelayanan terakhir tuh 15 Maret 2020 ya, di DSJA Sewan tuh ya. Yang pendetanya, gembalanya sekarang sudah almarhum. Setelah itu saya pelayanan sorenya itu jam 5 sampai jam 7 malam itu di GBI Horis Indah. Ya. Itu yang terakhir saya pelayanan. Sampai hari ini saya belum pelayanan keluar ya. Nah, itu di situ saya merasakan betapa nggak enaknya ya kalau dirumahkan saja ya, tidak pelayanan ya. Karena memang anak-anak saya itu sama istri saya itu takut ya, takut saya kena COVID karena saya ini komorbid ya. Saya ini penyakit gula, diabetes, darah tinggi, kolesterol ya, penuh itu ya. Jadi komplit. Karena saya pernah kena stroke juga ya 2016. Tapi pemeliharaan Tuhan sampai hari ini luar biasa loh. Begitu baiknya. Ya. Kenapa saya katakan begitu? Ketika COVID itu saya benar-benar merasa ada di dalam padang gurun. Ya. Saya mengalami padang gurun. Kenapa? Karena saya main di MLM ya. Jadi hutang saya itu di kartu kredit, bayangin 250 juta. Hamba Tuhan hutang, coba. Gembala lu punya hutang. Sampai Pak Timi juga tahu tuh. Pak Timi Setiawan, saya cerita juga, akhirnya saya sampai jual mobil saya. Pak Timi juga katanya, itu sayang banget, udah keburu adiknya katanya, keponakannya beli mobil ya, kalau tahu dia mau beli mobil saya. Saya jual murah itu mobilnya 86 juta itu waktu itu karena waktu zamannya COVID itu nggak ada yang orang mau beli mobil, malah banyak yang mau jual, nggak ada yang mau beli. Ya. Nah di situ saya merasakan, aduh luar biasa kesesakan yang besar, yang benar-benar rasanya maaf kata ya nggak ada yang bisa nolong saya deh, nggak. Bayangin ya teman-teman saya ketika COVID itu badannya begitu saya ketemu nih, ngobrol gitu ya, ketemu di pasar gitu ya, yang orang-orang Bojong ya, Bojong Indah ya, itu badannya pada gemuk semua, pada melar, mengembang ke kanan dan ke kiri. Tetapi saya bukannya mengembang ke kanan ke kiri, tapi saya susut 11 kilo atau 12 kilo saya turun berat badan. Waduh, saya bingung gimana ini cara bayar hutang kartu kredit. Akhirnya saya cerita sama istri sama anak. Begitu kagetnya ya, istri sama anak, dia campur ngomel juga ya, istri ya marah juga. Karena saya begitu percaya sama orang, saya kasih hutang. Karena saya main di MLM itu, saya punya stokis, jadinya saya bagi-bagi pada orang-orang yang bisa jualan yang hebat gitu. Cuma satu tujuan saya sih, pengen dapat PowerPoint, terus nanti saya bisa ke Israel. Tujuannya saya cuma satu itu doang. Pengen ke Israel supaya dapat gratis. Tetapi Tuhan izinkan padang gurun itu
terjadi dalam hidup saya. Tapi saya mau katakan pemeliharaan Tuhan sampai hari ini luar biasa. Amin, amin. Ya. Dari tahun 2020 bulan Maret itu saya mengalami padang gurun sampai bulan Mei 2021 itu saya baru bisa lepas hutang saya lunas terbayar. Tapi saya jual mobil, terus teman saya yang saya utangin 85 juta, 88 juta, dia bayar, puji Tuhan. Terus ada lagi yang bayar utang saya 32 juta, sekalipun dicicil ya, 5 juta. Tapi puji Tuhan, saya bisa bayar itu kartu kredit. Saya cicil kartu kredit. Saya orangnya, kalau saya mau lari ya, mau ngumpet gitu ya, yang debt collector datang, saya bisa. Tapi nama saya itu akan jelek, ya. Bukan jelek di bank aja, tapi di mata Tuhan. Saya nggak mau seperti itu. Saya hadapi, saya berdoa, saya nangis pada Tuhan, saya lapor kepada sumbernya, dan puji Tuhan, itu semuanya terbayar. Sekalipun maka istri saya harus jual emas, belangnya, ya, kalungnya, ya, saya juga jual. Luar biasa, Tuhan Yesus itu baik. Saya mau katakan, Tuhan Yesus itu tetap baik. Amin. Kenapa? Saya masih tetap hidup. Saya masih tetap sehat sampai hari ini. Dan saya, maaf ya, bukan sombong, saya nggak kena COVID sama sekali. Nah itu kebaikan Tuhan. Ada sebuah lagu yang mengatakan gini, ku tahu Bapa peliharaku, dia baik, ku yakin dia selalu sertaku, dia baik bagiku. Amin. Ya. Amin. Luar biasa kebaikan Tuhan itu. Jujur ya, saya kan dari tahun 2013 sampai sekarang saya nggak kerja. Saya ini benar-benar orang bilang PDT, pengangguran dalam Tuhan. Apalagi kena COVID gini ya, nggak ada yang bisa. Gereja-gereja juga banyak yang close, yang tutup. Tapi pemeliharaan Tuhan sampai hari ini itu luar biasa. Ketika saya COVID, teman-teman saya bisa nawarin gimana keadaan di rumah, beras cukup nggak, makanan cukup nggak, itu bisa kirim. Dari sinode gereja saya juga memberi, dari teman-teman full gospel saya juga memberi ya. Yang luar biasa itu teman yang saya nggak kenal loh. Sampai hari ini saya belum tatap muka, tapi dia bisa transfer uang. Tapi saya percaya itu pemeliharaan Tuhan. Amin. Ya. Fatimi Setiawan juga ya, lalu support ya, bagi-bagi beras sebulan sekali atau 3 bulan sekali ya untuk gereja yang saya gembalakan. Saya bagikan itu buat jemaat-jemaat yang sangat membutuhkan, ya, para hamba Tuhan, ya, yang hidupnya maaf kata dari pelayanan. Tapi luar biasa, Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa baik. Amin. Ya. Terima kasih untuk Pendeta Amos Lukas yang sudah memberkati ya, sekalipun firman-Nya singkat, tapi saya jadi teringat kebaikan Tuhan itu sampai hari ini ya. Benar-benar memelihara hidup saya ya, sampai saya benar-benar tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin, amin. Tahu Tuhan pelihara. Amin ya. Silakan Pendeta Derikson bisa nyanyikan sebuah lagu sebelum doa syafaat. Doa syafaat boleh Bu Messi ya, Bu Messi. Kalau tidak ada yang bisa bernyanyi, langsung Ibu Messi boleh doa syafaat. Silakan. Ya, silakan Bu Messi. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk kesempatan sekali lagi Tuhan berikan kami untuk beribadah kepada Tuhan. Kami berterima kasih karena pemeliharaan Tuhan itu nyata dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, terima kasih anugerah Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang datang kepada kami Tuhan. Kami besar pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Memberkati Bapak Pendeta Amos Lukas Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan
pakai hamba-Mu ini Tuhan, dimanapun Tuhan, utus hamba-Mu ini Tuhan, untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dan biar menjadi kesaksian yang luar biasa Tuhan, bahwa Tuhan memelihara hidup hamba-Hamba yang tahu berharap dan bersandar kepada Tuhan. Memberkati keluarganya ya Bapak, memberkati pelayanan, memberkati apapun yang dikerjakan Tuhan, sempurna di dalam kehidupan Bapak Pendeta Amos Lukas ya Tuhan. Dan biar Tuhan Yesus ada damai sejahtera sukacita kepada keluarga Pendeta Amos Lukas ini untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk Pak Komingguan bagi Gembala Family Ministry. Kalau Tuhan kebetulan Tuhan kan Bapak Komingguan di dalam family ministry ini, tapi Tuhan punya rencana untuk kami yang ada di dalamnya, kan kami boleh lebih lagi mendekatkan diri kami kepada Tuhan, lebih lagi berharap kepada Tuhan, lebih lagi Tuhan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, karena kami tahu Tuhan kami punya Tuhan yang besar dan luar biasa. Memberkati Pak Komingguan, berikan kesehatan, kekuatan, berikan damai sejahtera, sukacita alam melimpah di dalam hidupnya ya Bapa. Biar melalui kehidupannya Tuhan banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Memberkati istrinya, kami berdoa Tuhan buat istrinya Pak Komingguan, kami percaya sudah disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus, karena kami percaya Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib yang ajaib ya Tuhan. Tidak ada penyakit yang tidak dapat Tuhan sembuhkan, karena Engkau segalanya di dalam kehidupan istri dari Pak Komingguan Tuhan. Engkau yang membuat organ tubuh istri dari Pak Komingguan Tuhan sempurna. Dan kami percaya kesempurnaan itu terus Tuhan nyatakan bagi istri Pak Komingguan ya Tuhan. Biar melalui kehidupannya Tuhan, Tuhan yang dimuliakan, Tuhan diagungkan, dan mujizat terus terjadi ya Tuhan, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Memberkati anak-anaknya, berkati Tuhan Yesus, cucu mantunya Tuhan. Kami percaya mereka ada dalam pemeliharaan Tuhan, mereka ada dalam kasih Tuhan, mereka ada dalam tangan Tuhan, dan Engkau jauhkan dari virus, bakteri, kuman, maut, kecelakaan. Apapun kami tolak di dalam nama Yesus. Keluarga Bapak Pendeta Komingguan ada dalam pemeliharaan Tuhan, dalam naungan Tuhan. Makasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat Pak Hendra. Kami percaya Tuhan juga sudah menyembuhkan Pak Hendra. Engkau yang membuat organ tubuhnya sempurna adanya ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan. Dan kami percaya oleh bilur-bilur Yesus, Pak Hendra sudah disembuhkan. Berikan iman terus kepada Pak Hendra, terus berharap kepada Tuhan bahwa mujizat masih ada sampai hari ini. Berkati kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita Tuhan berikan pada Pak Hendra. Berkati istri dan anak cucu mantunya. Berkati pelayanannya ya Tuhan. Apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami percaya perlindungan Tuhan ada untuk keluarga Pak Hendra. Dan biar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Memberkati Pak Direkson, berkati Pak Nikolas, memberkati Pak Joni juga ya Tuhan. Kalau kami dengar Pak Joni juga lagi kurang sehat, kami percaya oleh bilur-bilur Yesus, Pak Joni juga sudah disembuhkan. Tidak ada penyakit Tuhan yang tidak Tuhan dapat sembuhkan ya Tuhan. Dan kami percaya Pak Joni lagi boleh bersama kami untuk memuji menyembah Engkau. Memberkati juga Pak Yohanes, memberkati Tuhan Yesus semua yang ada di Zoom ini Tuhan. Kami tidak sebut satu persatu, tapi Tuhan mengenal kami satu pribadi demi pribadi Tuhan. Berkati juga Pak Johan yang sudah menyampaikan pujian. Kami percaya apapun yang kami kerjakan pada sore ini, jerih payah kami dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Tuhan memberkati setiap Tuhan kami yang sudah melayani Engkau ya Tuhan. Berkati semua Tuhan yang ada di dalam family ministry ini. Kami juga berdoa untuk orang-orang tua kami yang ada di dalam family ministry. Kami berdoa untuk Ibu Lydia, kami berdoa untuk Opung, kami berdoa untuk Ibu Grace. Kami percaya Tuhan, Engkau berkata sampai putih rambut mereka, Engkau tetap Allah yang menggendong mereka. Memberkati kesehatan, kekuatan. Pakai mereka Tuhan dimanapun Tuhan utus mereka untuk menjadi berkat untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Memberkati kami yang ada di Zoom ini ya Tuhan. Kami percaya apapun masalah pergumulan kami tahu Tuhan kami lebih besar dari masalah dan pergumulan hidup kami. Dan firman-Mu berkata, cari dahulu kerajaan-Mu serta kebenaran-Mu, maka segalanya Engkau tambahkan kepada kami, dan segala
penyakit Engkau lalukan. Itu firman-Mu Tuhan. Dan setiap firman yang kami perkatakan itu terjadi dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk Pak Timi yang kurang sehat juga. Kami percaya oleh bilu-bilu Yesus, Pak Timi juga sudah disembuhkan oleh Engkau ya Tuhan. Berkati keluarganya, berkati anak cucu mantunya dengan berkat Tuhan, istrinya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, pulihkan bangsa ini, selamatkan bangsa ini Tuhan. Kami percaya bukan satu kebetulan kami ada di bangsa ini, tapi Tuhan punya rencana supaya kami berdoa untuk bangsa ini ya Bapak. Kami sehati berdoa untuk bangsa ini karena kami percaya doa orang benar itu besar kuasanya. Apa yang kami ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di surga. Pada sore ini kami melepaskan damai sejahtera sukacita untuk bangsa ini. Pulihkan bangsa ini, selamatkan bangsa ini ya Bapak. Biar bangsa ini Tuhan boleh datang kepada Tuhan. Biar setiap mulut akan mengaku, setiap lutut bertelut bahwa hanya Engkau yang dapat menyelamatkan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat Tuhan dokter-dokter, suster-suster, Tuhan juga berikan mereka kesehatan, kekuatan, juga mereka damai sejahtera sukacita Allah di dalam mereka Tuhan melayani setiap pasien, dan biar Tuhan mereka boleh menjadi berkat untuk melayani setiap pasien, dan setiap pasien yang mereka melayani Tuhan boleh mendapat kesembuhan ya Tuhan. Berikan damai sejahtera bagi dokter, suster Tuhan, semuanya Tuhan mereka boleh lakukan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Makasih Bapa, kami serahkan Tuhan Yesus setiap kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan di seluruh muka bumi, Tuhan memberkati. Tuhan pakai setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan sudah utus mereka, Tuhan juga melengkapi mereka dengan kuasa-Mu. Biar tanda-tanda heran menyertai pelayanan mereka ya Tuhan. Dan biar banyak jiwa dimenangkan dalam pelayanan mereka untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua doa-doa kami dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan berikan kepada kami dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera sukacita melimpah dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah kekuatan dan perisai itu. Kepadamu lah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan anak mantu cucu semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak Ibu anak mantu cucu. Semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu anak mantu cucu. Semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Hati Tuhan disenangkan oleh pelayanan kami semua. Nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai menjemput kita, orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, bincang-bincang boleh dipimpin. Kalau pendeta Derikson nggak bisa, ya saya deh. Keluar dulu ya. Sini udah malam juga nih. Udah mau jam 9. Masih mau doa, masih mau beres. Tuhan berkati ya. Berkati. Thank you ya doanya Ibu Mise, semuanya. God bless. Ya Pak Timi. God bless. God bless. Ya, kita tadi sudah mendengar ya, pemeliharaan Tuhan sampai hari ini tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Amin. Ya, kita diberkati, kita masih diperbolehkan hidup, kita masih boleh diberkati oleh Tuhan. Itu karena kasih karunia anugerah Tuhan. Amin. Ya, boleh ada teman-teman yang mungkin mau bertanya apa yang kita sudah mendengar firman Tuhan, atau kita boleh menambahkan, silakan. Pak Hairul Gultom, bagaimana Pak Hairul Gultom? Shalom. Lanjut dulu. Oke. Ya, Bu Messi boleh deh, Bu Messi, atau Ibu Christine Calvin yang dari jauh dulu deh. Bu Christine Calvin, tadi saya lihat lagi jalan-jalan tuh, pakai topi.
Saya di public transportation, Pak. Saya nggak boleh ngomong, ada larangan. Oke. Makasih. Tuhan berkati. Saya dalam perjalanan pelayanan, Pak. Mantap. Tuhan berkati ya, Bu Christine Calvin. Sehat selalu. Bu Messi, ayo silakan Bu Messi. Ya, makasih Pak Komingguan. Ya, makasih. Terima kasih Pak Amos Lukas untuk firman-Nya yang berkati pada sore hari ini, Pak. Bahwa benar pemeliharaan Tuhan luar biasa dalam hidup kita, Pak. Saya ditinggal oleh suami udah 24 tahun, Pak. Anak 3, umur anak saya yang paling kecil 3 tahun, Pak. Sekarang sudah 27. Ya, suami saya dipanggil oleh Tuhan, tidak meninggalkan apa-apa, Pak. Maksudnya nggak punya harta, nggak punya uang. Tapi saya bersyukur karena saya punya Tuhan yang besar. Saya pegang firman Tuhan bahwa cucu kita tidak akan minta-minta dan diberkati. Ya, tadinya saya cuma kontrak, Pak. Tapi saya boleh melihat pemeliharaan Tuhan. Saya melayani Tuhan dengan apapun yang Tuhan suruh. Ya, tadinya cuma tim busuk. Terus saya belajar setia, Pak. Karena saya pegang firman Tuhan bahwa kalau kita setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan berikan kita perkara-perkara yang besar. Dan firman Tuhan juga katakan apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah kita dengar. Itu yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dan puji Tuhan, saya boleh melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Ya, tadinya cuma kontrak, Pak. Puji Tuhan sekarang Tuhan sudah berikan saya rumah, tidak kontrak lagi. Kalau dipikir nggak mungkin, Pak, mustahil ya. Anak-anak saya gajinya nggak besar, Pak. Tapi mereka punya Tuhan yang besar, ya, luar biasa. Dengan iman, Pak, kita cari rumah, nggak punya uang, Pak. Ya, cari rumah 1 bulan, nggak ada uang sama sekali. Jalan pakai iman, haleluya. Ya. Ya, jalan pakai iman, Pak. Dan luar biasa, Pak. Tuhan itu dahsyat dan ajaib, ya. Jalan pakai iman 1 bulan. Saya jalan sama anak saya berdua jadi bertiga. Kita lewati, Pak. Dan kita percaya kalau waktu itu pasti baik. Ya, memang kita jalan sebulan dan puji Tuhan kita rumah 1, lihat rumah lain, tapi uangnya ada. Anak kata mah uangnya ada, Pak. Ya sudahlah, yang penting kita lihat ya. Dan Tuhan itu luar biasa ya. Ada karena alam segala sesuatu indah, yaitu Pengkhotbah 3:11. Saya pegang ke firman Tuhan, Pak. Saya dapat rumah ini di Cinere dengan kasih Tuhan ya. Kalau dipikir-pikir nggak masuk akal ya, dapat rumah dengan yang cukup besar. Dan anak memberikan saya rumah ya dengan jumlah yang besar rumah ini. Tapi kalau memang Tuhan sudah membuka, katakan tidak pun yang dapat menunya, Pak. Luar biasa penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Saya boleh menikmati berkat Tuhan, kasih Tuhan, kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan. Terima kasih, Pak, untuk firman-Nya yang memberkati pada sore hari ini. Kita tidak takut, pemeliharaan Tuhan itu ya dan amin. Terima kasih, Pak, untuk firman-Nya yang luar biasa, Pak. Tuhan Yesus memberkati Pak Amos Lukas. Ya, makasih Bu Messi. Sehat selalu, Yuda pasti sehat. Diberkati Tuhan ya. Salam ya buat anak-anak semua. Iya. Terima kasih Tuhan, cucu juga ya. Ya. Tuhan berkati Bu Messi. Tuhan berkati Pak. Bu Biona, silakan Bu Biona. Shalom. Halo Pak. Ya, silakan Bu Biona. Ini lagi di luar. Tapi tadi suaranya Pak siapa? Ini suara Pak Amos yang kecil apa suara saya sama Bu Christine yang menggudar kalau ngomong? Ini dahsyat ya firman-Nya ya Pak Amos hari ini ya, puji Tuhan ya, saya juga terberkati ya. Jadi diingatkan lagi gitu ya bahwa kita tuh memang nggak pernah luput dari pemeliharaan Tuhan. Ya. Memang setiap kita bukan kayaknya ya pasti alami masa-masa seperti Elia gitu ya. Kadang kita tuh apa ya? Ya kita masih manusia biasa gitu ya, wajar. Kadang kita bisa memang pakai straight, oh ya Tuhan pasti tolong aku. Tapi ada kalanya bukan berarti kita nggak bilang Tuhan nggak tolong, nggak, cuma khawatir.
gelisah, apalagi kalau lagi menunggu jawaban Tuhan ya. Kadang-kadang tuh, aduh ini jawabnya di kapan sih, jam berapa sih, hari apa. Tapi kalau kita memang tetap setia ya, pasti jawaban itu tetap ada buat kita ya. Kalau ada tadi jadi contoh ya, terus janda safat gitu ya, tambah bahan-bahan yang dia punya, terus berkat sama dengan mukjizat ya, dahsyat. Memang Tuhan kita mau kondisi apapun ya, Tuhan kita nggak pernah tinggalkan kita. Sampai hari ini juga sih Yona sama ya, tetap masih ada pergumulan juga sama, tapi ya berserah aja sama Tuhan gitu ya. Dan saat ini juga Yona sama suami kita kan sama-sama urus ibu kita. Ibu kita ini Pak Mo sudah sama-sama tua, mami saya udah tua, terus mami suami saya udah tua, mami saya harus dirawat, mama mertua saya juga, yang di sini dibeliin obat, di sana juga, yang di sini dibeliin harus ke rumah sakit ya, sana juga, di sini beliin pot, sana juga, di sini beliin lirik, sana juga, di sini kita makan, sana juga. Jadi banyak. Tapi ya udah, karena siapin ingat selalu makan ya, matilah ya, jadi ya kalau mami ditinggal sebentar deh nelpon, aku nanti mertua bentar telepon, nanti pulang mamiku mertua telepon, siapa mana apa kamu cepet-cepet lah. Ya soalnya kan suami kan kerjanya jauh gitu, pulangnya juga nggak tiap hari pulang gitu loh, memang dia ada esnya sendiri gitu, jauh gitu. Jadi ya memang aku sendiri jadi yakin kalau gua memang udah ambil susah ya, karena Fiona nggak bisa gitu, nggak bisa mama kondisinya udah sekarang ginjal dan segala macam. Tapi ya tuh Tuhan sih ya, Yesus dahsyat, terutama pihak kedua orang tua kita. Ya kita senang aja ya, emang kita selalu gini kalau orang tua kita mau orang tua kita kenapa-napa gitu loh. Jadi emang repot dengan kesehatan orang tua kita nggak apa-apa gitu, direpotin sama kesehatan kesehatan orang tua kita nggak apa-apa gitu. Makanya mengucap syukurnya itu loh, Tuhan tetap pelihara mami, mama mertua, Fiona sama suami Tuhan dahsyat. Terus ya mama juga udah sering juga ya, maksudnya doain juga sama Tuhan di kami istri ya, puji Tuhan ya, karena kuasa Tuhan ya, pastinya karena Tuhan, tapi melalui doa-doa Pak Komi sama teman di family ministry, Tuhan sampai sekarang tetap sehat, juga sehat. Terima kasih Pak Indra, terima kasih. Terima kasih juga untuk firman hari ini Pak Mos ya, God bless you Pak Mos, berlimpah keluarga tercinta di rumah. Amin. Terima kasih Ibu Fiona. Tuhan berkati ya. Mama sehat ya Bu Fiona ya, Mama. Puji Tuhan, Aminya Fiona sehat Pak Koming. Mama tadi ini habis ngeliatin, dia senang banget tuh nyanyi-nyanyi lagu pujian gitu. Terus aku nggak bisa lama-lama. Dia emang nggak bisa lama. Ya, kita doain sehat selalu ya untuk Mama Fiona ya. Tuhan berkati ya. Bu Cindy yang di Sydney, apa kabar? Bu Sydney, Bu Cindy. Baik. Ya, boleh bertanya mungkin Bu Cindy atau menambahkan, silakan. Mau nanya apa ya? Peliharaan Tuhan gimana selama hidup Bu Cindy di Sydney? Ya, pemeliharaan Tuhan yang saya rasakan sih, saya puji Tuhan ya, amit-amit di dalam nama Tuhan Yesus. Sampai saat ini saya nggak kena COVID, nggak pernah. Anak saya paling besar sama nomor 3 pernah, suami dan anak bungsu pernah. Dan mertua saya dua-duanya pernah.
Ya, Tuhan menyertai kali ya. Dan mungkin kesian kali ke saya. Kalau saya sakit siapa yang perhatiin? Kalau yang lain sih masih ada yang perhatiin. Kalau saya siapa? Anak-anak jangan diharap. Udah besar mereka. Ya mungkin Tuhan ada rasa kasihan kepada kita yang kalau memang Tuhan juga melihat bagaimana kondisi kita. Dan puji Tuhan ya, Bapak itu tidak memandang rupa, tidak memandang kaya atau miskin. Kasihnya Tuhan itu ya kasih yang tanpa syarat gitu. Kalau memang kita hatinya lurus saja ya Tuhan tahu sendiri kan. Kita nggak punya jahat ke orang. Kalau saya jadi korban ya gitu. Sama tuh. Saya teman minjem uang nggak bayar sampai sekarang, malah dimusuhin. Ya, tapi bagi saya nggak dipikir gitu, nggak jadi stres. Mangsa bodoh, bahasa Sundanya saya orang Bandung. Kalau memang dia merasa takut Tuhan, pasti dia suatu saat disadarkan karena di agama manapun orang yang berhutang itu nggak bayar itu nggak layak diterima Tuhan ya. Itu yang saya tahu. Jadi kesiannya dia. Kalau saya biarpun nggak dibayar kan kita kan nggak jatuh miskin. Saya masih enak makan, enak tidur, tapi bagi dia saya yakin sih ada suatu saat saya nggak bayar hutang. Adalah rasa kayak gitu, bukannya enak. Ya ada rasa kasihan, ada rasa jengkel sama orang seperti itu gitu ya, kesel. Udah ditulung, tapi nggak tahu berbalas budi, malah jahatin saya, lagi ngomongin saya gitu. Ya udahlah kalau yang penting saya nggak jadi pelaku. Kalau selama saya jadi korban berarti saya nggak melakukan kejahatan, tapi saya diperlakukan tidak baik gitu aja. Tuhan akan memperhitungkan segala sesuatu yang kita perbuat di muka bumi ini. Jadi itulah yang harus kita pikirkan. Kalau kita mau berbuat jahat, pikirkan untuk pada akhir hidup kita ini yang sementara di dunia ini, apakah kita mau mengambil resikonya? Kalau tidak, kita tidak mau mengambil resikonya, secepatnya lah bertobat. Jangan berbuat jahat, dan ternyata dosa itu bukan hanya tidak berbuat jahat. Dosa itu berbuat jahat maksud saya. Tapi ternyata dosa itu tidak berbuat baik pun dosa di mata Tuhan gitu. Jadi anggap saya sudah melakukan hal yang memang waktu dia perlu uang saya kasih pinjam. Ya, semoga berkatnya turun kepada anak cucu saya. Suatu saat saya dipanggil Tuhan, saya sudah selesai melakukan apa yang Tuhan mau. Perintah Tuhan saya sudah jalankan. Semoga segala sesuatu yang baik untuk keturunan saya berikutnya. Dan semoga menjadi berkat omong-omong ini bagi orang yang mendengarkannya. Thank you, terima kasih kesempatannya. Ya, terima kasih Bu Cindy. Tuhan berkati ya. Ya. Pak Gembala, boleh saya ngomong sedikit? Silakan Bu Cindy. Luar biasa nih Ibu Cindy ya. Pak Amos, saya cuma mau apresiasi apa yang Bapak sampaikan menjadi tema hari ini, pemeliharaan Tuhan. Kiranya itu benar terjadi dalam hidup Bapak. Karena kemarin sudah diberitahu bahwa Bapak sanggup untuk menerima walaupun hanya jeda sehari untuk melayani Tuhan. Jadi saya hanya berdoa dari sini, waktu saya sedikit ya. Saya cuma ingat, wah luar biasa hambanya. Kiranya apa yang menjadi tema Bapak hari ini, itu terjadi dalam hidup Bapak. Tuhan terus pelihara. Sebagaimana Tuhan pelihara Ibu Cindy, Tuhan pelihara saya, peliharakan kita semua. Itu terjadi dalam hidup Pak Amos. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Bu Christine ya, Tuhan berkati. Silakan Bu Adeline, mungkin Bu Adeline. Bu Adeline. Bu Adeline masih di jalan ya mungkin ya. Pak Erikson bisa bicara, Pak Erikson? Atau Pendeta Yul Gultom? Pada tutup kamera nih. Iya, pada kemana ini? Hendra mungkin bicara, mau bicara Pak Hendra Winata. Ya, kalau tidak ada kita tutup ya ibadah kita ya kan. Karena Pak Anpal hari ini pelayanan di Tubuh Kristus Ilahi, Bu Christine Talpin, jam 7 malam ini. Kalau mau dengar Pak Anpal nanti, ya ada linknya nanti saya kirim di itu. Kan udah dikirim ya kalau nggak salah ya di grup family. Pak Anpal hari ini. Ibu Christine di sana juga dalam pelayanan nih. Dalam rangka pelayanan, tapi saya dari kemarin itu sangat mengapresiasi apa yang Pak Amos Lukas mau lakukan ya. Tidak banyak hamba Tuhan yang siap sedia walaupun waktunya mungkin tidak baik dan apa yang beliau sampaikan itu yang saya harus sampaikan bahwa terjadilah sesuai dengan iman dari Bapak. Pemeliharaan Tuhan sempurna. Seperti Tuhan pelihara Ibu Cindy, saya juga dipelihara. Saya bayangkan hampir tiap hari ketemu dengan korban perang, ya, ketemu dengan orang-orang yang beresiko tinggi untuk COVID dan lain sebagainya. Tapi puji Tuhan, sampai saya pulang balik dari Indonesia, semua tes yang dilakukan itu negatif. Itu saya yakin karena apa yang saya imani seperti Tuhan katakan, pergi jadikan semua bangsa murid, ketahuilah aku menyertai kamu. Jadi penyertaannya sempurna, termasuk melindungi saya dari sakit penyakit dan lain sebagainya. Pemeliharaan Tuhan sempurna, dan itu yang akan terjadi kepada setiap kita yang setia di dalam mengiringi Tuhan. Ya, seperti kata Ibu Siti, saya terinspirasi. Walaupun orang jahat, walaupun orang minjem, ya, tetapi justru Ibu tidak balas. Justru Ibu tetap mengasihi mereka. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya harus naik di kendaraan umum. Amin. Ya, terima kasih Bu Christine. Memang di dalam pemeliharaan Tuhan itu ya, luar biasa ya, terlalu baik buat kita semua ya. Kita nggak bisa membalas kebaikan Tuhan. Ya, jangan kita pikir kita sudah melayani, sudah melakukan ini dan itu, kita sudah cukup ya. Belum cukup. Ya, kita masih terus harus bayar harga ya untuk melayani Tuhan lebih lagi ya, seperti Bu Christine lakukan ya. Itu nggak mudah. Nggak semua orang bisa melakukan hal seperti itu. Jujur, nggak semua ya. Tapi kita harus lakukan di saat kita benar-benar diutus oleh Tuhan. Amin ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir ya. Bu Messi ada mau bicara lagi? Bu Messi? Sudah, Pak. Udah enggak, Bu Messi? Ya, bantu doa aja, Pak, buat Yuda. Ya, kita akan doa ya. Ya, karena hari ini yang hadir nggak mau ini respon ya. Ya puji Tuhan, jadi Pak Amos Lukas jadi santai ya. Kalau banyak yang respon, bisa kadang-kadang kelewat juga ya jam 7 ya. Pak Yurul Gultom mau lewat saja, kita tutup dalam doa. Atau Pak Yurul Gultom mau menambahkan sesuatu? Pak Yurul Gultom? Oke ya, tidak ada ya. Jadi kita akan tutup dalam doa. Sekali lagi untuk hambanya Pendeta Amos Lukas yang sudah menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya apresiasi buat Bapak ya. Ambil tanggung jawab. Saya seperti Pendeta Amos Lukas. Kalau saya sudah ditugaskan, saya harus siap sedia ya. Saya katakan
saya kadang-kadang bingung juga ya sama hamba Tuhan ya. Kalau nggak bisa ya responnya cepet-cepet deh di WA ya. Yang alasannya saya telat respon karena saya pakai handphone yang lain, seharusnya Fahmi telepon ini. Sedangkan dia sendiri nggak ngasih tahu nomor teleponnya ke saya, kan lucu ya. Nah inilah, apalagi yang nggak ada respon itu yang repot. Ya. Dibaca tapi nggak membalas, itu yang aduh. Kadang-kadang kalau kemarin kita dengar khotbahnya si siapa itu pendeta Doan Untung Sampeako ya, itu benar-benar keseriusan kita ini kadang-kadang kita anggap sepele ya, anggap main-main ya. Kita harusnya tidak seperti itu. Kalau iya katakan iya, Matius 5 ayat 37. Ya. Kalau tidak katakan tidak, ya. Jangan dolak-dalik. Sebentar iya, sebentar tidak. Itu kan semua berasal dari iblis. Ya, saya paling takut tuh. Kalau saya dapat tugas, saya langsung siap saya laksanakan. Itu semua buat Tuhan. Saya mau lakukan. Kenapa? Saya nggak tahu besok kita masih hidup atau tidak. Ya, masih Tuhan bisa kasih nggak kesempatan buat kita untuk memberitakan firman Tuhan. Amin. Ya. Kadang-kadang bingung juga ya kalau teman saya bilang, Fahmi, nanti kita ketemu di sini ya, sharing firman. Saya bilang siap. Mau tema apa, Pak? Saya malah tantangin, tema apa mau? Terserah. Ya, puji Tuhan. Kalau terserah berarti saya minta ada suara dari Tuhan. Amin. Ya. Harus kita lakukan. Ya. Setia, itu satu bukti kita setia ya dengan Tuhan. Taat. Lakukan. Ya. Jadi jangan mau-maunya kita, tapi maunya Tuhan. Seperti apa? Saya mau tuh. Saya mau berkorban. Saya mau lakukan apapun buat Tuhan. Ya, Tuhan ajarkan kan Kolose 3:23. Segala sesuatu lakukan buat Tuhan. Yang kita lihat manusianya, kita lihat Tuhannya yang kita layak. Amin. Ya. Makasih sekali lagi Pendeta Amos Lukas. Luar biasa ya. Saya belum pernah ketemu ya. Belum pernah kita ngobrol ya. Padahal saya teman baik dari Pendeta Daniel Lelukna itu ya. Dia pakai tempat gereja saya di Bojong Indah. Ya. Kalau Pendeta Amos Lukas mau main di gereja saya boleh, atau mungkin ada mau pakai gereja saya juga boleh. Silakan. Terima kasih. Ya. Karena ibadah saya kan cuma dipakai 2 kali ibadah. Jam 9 pagi sampai jam 11, jam 4 sore sampai jam 6 sore. Yang lainnya masih bisa buat pakai ibadah jam 7 pagi masih bisa. Jam 12 siang masih bisa. Gitu loh. Terima kasih Pak. Nanti kita survei Pak. Ya, Pak Amos tinggal di mana ini Pak Amos tuh kan? Saya di Binong Pak. Binong Permai. Oh Binong, dekat Binong. Binong mah Tangerang kan? Iya, Tangerang. Ya, saya pernah Pak melayani juga di Binong itu. Naik motor saya juga melayani. Saya pernah ke Tanjung Kait juga Pak, naik motor. Oh, jauh itu. Pelayanan itu di GBI ya. Gembalanya ibu tuh ya. Karena saya pikir kan dekat, baru 1,5 jam mah kecil buat saya ya. Haleluya. Kalau kecuali 3 jam, nah itu saya kalau 3 jam pusing juga ya. Motor bisa tidur saya nanti. Makasih Pendeta Amos Lukas. Kapan waktu ya kita boleh jumpa ya. Ya. Pak Tominghan ini sakit gula udah lama. Sudah Pak. Pakai obat apa Pak? Saya pakai apa tuh daun kelor. Oh, daun kelor. Iya. Yang berkati. Tapi nggak tinggi banget sih, cuman kalau saya nggak minum obat bisa 200 lebih Pak. Oh, kalau minum daun kelor? Ya, kayak kemarin tuh saya periksa sesudah makan 2 jam 138. Oh, bagus daun kelor. Makasih. Kalau puasa 116, nggak bisa di bawah 100 Pak. Kecuali saya puasa nggak makan, itu sampai 85, malah nggak boleh. Kata dokter nggak boleh ini. Kalau kurang dari 185, Bapak bisa pingsan. Jangan. Langsung saya dikasih permen Pak. Bapak mau coba pakai itu probiotik. Apa tuh? Probiotik itu dari bakteri. Jadi itu udah beberapa teman yang minum itu gula darahnya cukup terkontrol. Oh, kapsul ya? Cairan Pak. Hah? Cairan. Jadi dicampur di air minum kita.
Buatan mana itu? Buatan sendiri, Pak. Oh, Bapak buatan sendiri. Ya, Bapak kalau mau saya kirim gratis ini, Pak. Oh, boleh. Minta alamatnya, Pak. Boleh. Bapak ke Bojong aja. Ya. Ke Cengkareng. Ya, bisa nanti. Ya, kan dekat. Dekat. Kalian main. Iya, nanti kita siapkan, Pak, alamatnya nanti kita siapkan. Ya, nanti Pak. Karena ada banyak yang udah merasakan manfaatnya. Amin. Wah, terima kasih banyak. Tidak dijual, Pak. Wah, dibeli gratis. Ya, boleh, Pak Amos, boleh. Terima kasih banyak ya. Biar Tuhan yang kirim berkat buat kita, toh? Amin. Itu juga masuk pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Betul, Bu Christine. Haleluya. Emang cocok nih pembicaranya ya. Amin. Pemeliharaan Tuhan ya, bukan cuma rohani, tetapi juga secara fisik ya. Aduh, luar biasa. Ini kita semua bersaudara ya, luar biasa. Saya udah turun dari tadi, saya tuh terpacu untuk bertanya sebenarnya. Nah, tapi karena saya di ruang publik nggak boleh bicara, aturannya di sini ya. So, pertanyaan saya kepada Bapak, saya kan punya temen nih, luar biasa sekali, dia melayani Tuhan, yang murah hati, semua perbuatan baik dia udah lakukan ya. Tetapi yang terjadi kepada dirinya adalah dia habis sakit kanker ini dideteksi lagi kanker yang lain, habis kanker paru, kanker yang lain lagi. Setelah itu satu keluarga COVID, sampai dia berputus asa. Apa yang terjadi dalam hidup saya? Di mana pemeliharaan Tuhan? Bahkan dia bertanya, apakah memang Tuhan itu ada? Ya, karena dia orangnya baik sekali ya, murah hati ya. Itu gembala, dia gembala juga. Nah, kalau Pak Amos diperhadapkan dengan pertanyaan itu, gimana pemeliharaan Tuhan terhadap hamba Tuhan yang seperti ini? Terima kasih, Pak. Ya, makasih Bu Christine Kapin. Tuhan berkati. Ya, sekali lagi ya, makasih ya buat Pendeta Amos Lukas yang sudah meluangkan waktu ya untuk melayani di Family Ministry ya. Nanti kita jadwal kembali ya. Setiap bulannya ya, supaya bisa menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Makasih juga Bu Cindy yang sudah setia hadir. Bu Messi ya, sehat selalu ya. Yuk kita satukan nanti, kita berdoa ya. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur. Amin. Kami sudah dikenyangkan oleh firman-Mu Tuhan tentang pemeliharaan Tuhan. Sampai hari ini masih tetap ada. Kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, bahkan kasih anugerah yang Kau berikan buat setiap kami, kehidupan yang terus Kau sertai, Kau lindungi, bahkan Kau berkati. Kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Itu karena mujizat-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kami sekalipun. Kami memberkati hamba-Mu, Pendeta Amos Lukas, yang sudah menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu, berkati terus kesehatannya, berkati istri anak-anaknya, berkati pelayanannya Tuhan, menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Perkenanan-Mu selalu ada, sehingga hati Tuhan disenangkan oleh segala perbuatannya Tuhan. Sertai dengan malaikat terang-Mu, keluar masuknya, semuanya dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Tutup bungkus oleh kuasa darah Yesus. Juga kami memberkati Ibu Messi Tuhan, yang saat ini kami berdoa khusus untuk anaknya Yuda. Kami mengasihi Yuda Tuhan. Kami mengasihi anak-anak dari Ibu Messi Tuhan, juga mantu cucunya. Kiranya Kau berkati Yuda Tuhan, sembuhkan, pulihkan kembali sempurna Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu sampai hari ini masih tetap boleh ada, dan kami rasakan Tuhan. Berkati Ibu Messi juga, pulihkan kesehatannya juga, stamina tubuhnya juga kembalikan Tuhan, terutama juga buat kakinya yang sudah Kau sembuhkan, pulihkan selalu secara sempurna Tuhan, sehingga Bu Messi boleh melayani Engkau lebih lagi Tuhan, sehingga hati Tuhan disenangkan oleh segala pelayanannya Tuhan, menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan-Mu selalu ada untuk Bu Messi Tuhan, perlengkapi terus Tuhan, menjaga firman-Mu Tuhan, agar menjadi berkat untuk banyak orang yang mendengarkannya ya Tuhan.
sehingga orang dipulihkan, diselamatkan. Tuhan Yesus, berkati Bu Mercy Tuhan, berkati anak mantu cucunya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Bu Cindy yang ada di Sydney Tuhan, berkati kesehatannya, suaminya, anak-anaknya, juga pekerjaan Bu Cindy Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau tidak sekalipun meninggalkan anak-anak-Mu Tuhan. Terutama kami berdoa untuk Bu Cindy, suami, anak-anaknya semua dalam pemeliharaan-Mu yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati juga Bu Christine Calvin Tuhan, yang ada di Prancis Tuhan, berkati suaminya, anak-anaknya, dalam studinya juga, di dalam pekerjaan suaminya, juga pelayanannya Bu Christine Calvin. Semuanya perkenanan-Mu menyenangkan hati-Mu Tuhan, selalu perbuatannya, terlebih lagi pelayanannya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Beri kesetiaan, ketaatan dalam hatinya, terus melakukannya, pelayanannya lebih sungguh lagi Tuhan. Kristin menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu, tutup bungkus oleh kuasa darah Yesus. Segala apapun di dalam perjalanannya, di dalam melayani Kau Tuhan, perlindungan-Mu selalu sempurna, malaikat surga-Mu yang selalu keutus, sehingga dia boleh merasa sukacita di dalam melayani Kau Tuhan. Berkati Bu Christine Calvin, berkati Bu Biona, berkati suami anak-anaknya juga sebagai guru pengajar, juga berkati terus Tuhan Bu Biona, juga mamanya yang masih sehat, yang masih boleh juga merasakan damai sejahtera sukacita-Mu Tuhan. Berkati Bu Biona, suami anak-anaknya, juga berkati pekerjaannya Tuhan seperti guru pengajar. Berkati Hairul Gultom, Bapak Pendeta Hairul Gultom yang ada di dalam pelayanan juga Kau berkati istri anak-anaknya, juga jemaat yang sudah Kau percayakan, juga gerejanya yang sedang membutuhkan dana renovasinya juga Kau cukupkan, bahkan Kau limpahkan dengan berkat-Mu Tuhan. Berkati Pendeta Hairul Gultom Tuhan, pakai dia Tuhan menjadi hamba yang setia, yang taat untuk melayani Kau lebih sungguh lagi Tuhan. Berkati Bu Adeline yang juga pekerjaannya sekarang sibuk Tuhan, mengantar anak-anak di sekolah Tuhan. Berkati selalu kesehatannya, berkati juga suaminya di kota Palu Tuhan, berkati pekerjaannya, berkati Bu Adeline Tuhan, yang mana dia berdoa untuk kiosnya, usahanya, kebabnya akan dijual Tuhan. Tolong Tuhan, agar dapat Kau tunjukkan, Kau kirim pembeli yang serius Tuhan, sehingga dia boleh merasakan berkat-Mu Tuhan. Berkati Bu Adeline Tuhan, berkati terus Tuhan pelayanannya juga ya Tuhan, di gerejanya ya Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Berkati Pendeta Rendra Winata juga ya Tuhan, yang sudah Kau sembuhkan dari struknya ya Tuhan. Pulihkan secara normal, dapat berjalan dengan normal kembali, berbicara fasih juga. Pakai Tuhan Pendeta Rendra Winata menjadi hamba-Mu yang setia di dalam melayani Kau Tuhan. Berkati istri, anak mantu cucunya, berkati juga anaknya khusus. Kami berdoa untuk Yohanes Yohana yang mendapatkan buah kekasih mereka. Sudah 12 tahun Tuhan mengarungi rumah tangga, belum memiliki keturunan. Oh Tuhan, kiranya belas kasihan-Mu turun atasnya. Mujizat-Mu Kau nyatakan Tuhan, sehingga Yohanes Yohana akan memiliki seorang anak sebagai tambahan cucu buat Pendeta Rendra Winata. Berkati juga Pendeta Derikson Sijabat yang ada di kota Siantar Medan Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati kesehatannya, istri juga kedua anaknya, jemaat-jemaatnya juga orang-orang marginal semuanya. Itu semua berharga di mata-Mu Tuhan. Persatukan mereka dengan tali kasih-Mu, tidak ada perpecahan, bahkan sebaliknya membangun bait Allah yang kudus di gerejanya, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa bertobat, menerima Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Berkati pelayanan Pendeta Derikson Sijabat. Berkati juga besok yang ibadah Family Ministry Tuhan, yang akan melayani adalah Pendeta Elmani. Berkati ya Tuhan, kurang panjang dada turun atasnya, sehingga dia boleh memberitakan firman-Mu Tuhan, semua yang berasal daripada-Mu Tuhan. Berkati istri anak-anaknya, Pak Manik Tuhan. Berkati juga teman-teman kami yang tidak sempat hadir, Alexander Pani yang Manado, berkati Pak Nicholas yang sedang saat ini ada di Palembang Tuhan, berkati bersama istrinya Ibu Kim melakukan pekerjaan Tuhan. Kau buat selalu berhasil dan beruntung. Berkati kesehatan Pak Nicholas,
Anak-anaknya juga Kau berkati Tuhan. Pekerjaan apapun yang dilakukan tangan Pak Nikolas juga istrinya Ibu Pin, Kau buat selalu berhasil dan beruntung. Berkati juga Ibu Grace, anak mantu cucunya juga pelayanannya Tuhan. Berkati Ibu Depari yang ada di Tapanuli Utara juga Kau berkati. Seperti guru pengajar, berkati suaminya, juga berkati Anton Johanis yang di NTT juga Kau berkati. Pendeta Ari Paat, Ibu Ipon juga Kau berkati. Anaknya juga Kau berkati Yafet Tuhan, sembuhkan dari ginjalnya sehingga dia tidak cuci darah lagi. Berkati juga Ibu Lia Labes Tuhan, Yabes sembuhkan dari sakit panasnya sehingga boleh sembuh total Tuhan dan dapat syuting kembali sebagai pemeran cilik, pemain sinetron. Tuhan berkati anaknya Bu Lia, Excel yang di Kamboja, di dalam pekerjaannya Kau kirim job-job yang baru sehingga dia dapat menerima berkat yang berlimpah dari Engkau Tuhan. Berkati teman-teman kami yang sudah memberi di persembahan diakonia. Kami mau mempraktikkan firman-Mu Tuhan, berbagi kepada teman-teman kami yang sedang kesulitan, yang sedang sakit, yang sedang membutuhkan. Apa yang kami tabur, kami akan menuai. Berkati Johannes Sumarmo juga ya Tuhan, yang ada di Bogor. Berkati pekerjaannya yang saat ini ada di Jakarta. Berkati istrinya juga, anaknya Nathan juga Kau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami peraskan doanya di dalam satu nama. Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup kami mengucap syukur. Sama-sama kita yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Pendeta Mosokar. Berkati. Tapi Yesus ya. Tuhan berkati. Pak Amos, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Sampai ketemu ya di besok. Semuanya. Pak Winata, Pak Luto, Pak Deli. Sampai besok. God bless you. Tuhan berkati Pak Amos Lukas. Sehat selalu. Panjang Bu Messi, Tuhan berkati Bu Messi. Amin. Amin. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Bapak. Pak Pendeta Hendra, Tuhan berkati Pak. Semangat selalu. Terima kasih semua. Hendra, Amos Lukas. Saya live ya Bapak Ibu, Tuhan berkati.